Halo semuanya, selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang kelihatannya simple banget. Teks dari kampanye Wonderful Indonesia. Kalau cuma numpang lewat aja bacanya ya, kedengarannya kayak materi promosi pariwisata biasa kan? Tapi, coba deh kita perhatiin lebih detail. Sebenarnya, ini tuh semacam masterclass psikologis buat destination branding. Gila kan? Mari kita telaah bareng-bareng gimana deretan kata yang puitis dan sederhana ini tuh emang sengaja dirancang buat nembus alam bawah sadar kita dan merubah total cara kita ngelihat yang namanya traveling. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih kalian bener-bener berhenti bentar, terus mikir, apa sih yang sebenarnya bikin kalian mau repot-repot packing koper dan pergi liburan? Apa sekedar pengen lihat tempat baru aja secara fisik? Atau sebenarnya ada hasrat yang jauh lebih dalam di bawah sadar kita buat bener-bener merasakan sesuatu? Kutipan pembuka dari materi sumber kita ini langsung nembak ke titik itu. Dia nggak bilang, lihatlah gunung kami yang bagus. Nggak. Dia bilang, buka mata Anda, buka pikiran Anda, rasakan kehangatannya. Wah, ini tuh pancingan psikologis yang luar biasa banget sejak detik pertama. 1. Undangan sensorik. Nah, kampanye ini tuh nggak mau buang waktu pakai pembukaan yang kaku atau formal. Langsung, bam, nargetin indera kita. Tujuannya apa? Biar calon turis yang tadinya cuma duduk pasif di rumah, langsung berubah jadi sosok yang secara aktif ngebayangin sensasi fisiknya. Coba deh perhatiin deretan kata kerja aksi ini. Buka, rasakan, lihat, pegang, menari. Dengan misahin kata-kata ini, kelihatan transparan banget kan? Naskah ini tuh bener-bener nuntut partisipasi emosional yang aktif dari kita. Kalian nggak dikasih ruang buat sembunyi di balik lensa kamera HP aja, nggak bisa. Kalian seolah dipaksa secara emosional buat maju, berinteraksi, nyentuh, dan bergerak bareng dengan lingkungan sekitar. Jadi ini bukan cuma tentang apa yang dipunya sama destinasi itu, tapi apa yang mereka tuntut dari kalian. 2. Kekuatan hubungan antar manusia. Di sini fokus kita langsung digeser ke satu hal yang super kuat, manusia. Kan banyak tuh tempat wisata di dunia yang cuma ngandelin foto tebing tinggi atau laut yang biru banget. Tapi yang bikin materi yang lagi kita analisis ini beda adalah gimana destinasi ini sengaja ngebangun daya tarik utamanya di sekitar orang-orangnya. Dan ini digambarin dengan sangat brilian waktu teksnya ngegabungin dua dunia berbeda jadi satu. Di satu sisi, ada tindakan fisik yang nyata banget kayak pegang tanganku atau mereka menari. Terus, di sisi lain, tindakan fisik ini langsung diikat kuat sama lanskap emosional abstrak, kayak persahabatan, cinta, dan senyuman. Ibarat ritme tarian komunal di desa-desa, di mana sentuhan fisik itu langsung bermuara pada pertukaran emosi yang mendalam. Bikin kita ngerasa bukan kayak turis asing lagi, tapi udah jadi bagian dari komunitas mereka. Coba kita resapi kalimat ini sebentar. Orang-orang dari tanah ini, mereka menari dan melihat. Kata-kata ini tuh kerasa kayak ada tangan yang terulur buat kita. Benar-benar ngundang kita masuk ke pengalaman kebersamaan yang hangat. Teks ini mau mastiin kalau kalian nggak bakal ngerasa terisolasi sendirian waktu jalan-jalan. Malah, kalian dijamin bakal dapat perjalanan personal dipandu sama langkah dan tarian penduduk lokal yang nyambut kalian sehangat keluarga sendiri. Sekarang, coba deh renungin pertanyaan ini bentar. Menurut kalian pribadi, apa sih yang bikin sebuah destinasi itu benar-benar kerasa kayak surga? Fasilitasnya yang mewah kah? Atau pemandangannya? Pertanyaan ini penting banget, karena ini bakal jadi jembatan kita menuju klimaks perjalanan emosional yang udah dibangun sejak awal tadi. 3. Landscape surgawi. Karena begini, setelah tadi kita ngebangun fondasi emosional antar manusia yang kuat di permukaan yang intim banget, tiba-tiba kita kayak diangkat tinggi ke lingkungan yang megah, mitologis, dan luar biasa luas. Perhatiin deh kontrasnya. Habis kita dibuat down to earth banget sama tarian warga lokal, kita langsung disuguhin keindahan luar biasa di antara awan-awan surga. Frasa ini sengaja ngebenturin elemen manusia yang dekat tadi sama lanskap alam yang epik. Ini langsung ngangkat destinasi tersebut ke status surgawi, ngasih tahu kita kalau alam dan kehangatan manusia di sana tuh nggak cuma sekedar cantik, tapi juga sakral dan magis. Eskapisme tingkat dewa nih kasarnya. 4. Perasaan luar biasa. Jadi, semua kata-kata puitis dari tadi itu sebenarnya bermuara di satu titik akhir. Abis kalian ngelihat awan surga, abis megang tangan penduduknya, kampanye ini fokus ke resolusi emosional terakhirnya. Inilah tujuan psikologis tertinggi yang pengen banget mereka tanam di otak setiap calon wisatawan. Poin krusialnya itu justru ada di kesederhanaan kata-kata ini. Saya merasa dicintai, saya merasa luar biasa. Bandingin deh sama deskripsi alam yang megah tadi. Teks ini balik lagi pakai bahasa yang super minimalis, tapi ngebawa beban emosional yang paling berat. Inilah gongnya, kulminasi dari seluruh materi sumber kita. Mereka nggak bilang saya ngeliat tempat yang keren banget, tapi saya merasa dicintai. Mereka tuh nggak jualan pemandangan guys, mereka jualan kepastian kalau kalian bakal merasa dihargai dan diistimewakan. Dan kalau kita rangkum semuanya dari bedah materi kita hari ini, inilah esensinya.
Teks yang pendek ini secara fundamental ngerubah citra sebuah lokasi geografis. Dia bukan cuma sekedar titik di peta dunia lagi. Tempat itu udah diubah jadi sebuah janji akan transformasi pribadi dan emosional yang dalam banget. Sebuah tempat di mana kalian datang sebagai pengunjung, tapi pada akhirnya kalian nyampe di kondisi euforia di mana kalian merasa dicintai secara tulus sama lanskap dan penduduknya. Yang akhirnya kebawa kita ke pemikiran yang provokatif ini. Setelah kita bongkar betapa fokusnya kampanye ini pada kondisi batin wisatawannya, kita jadi mikir, jangan-jangan traveling di era modern sekarang ini dengan segala keribetannya, pada akhirnya cuma pencarian buat nyari state of mind atau ketenangan pikiran tertentu aja. Mungkin kita tuh pergi jauh-jauh bukan buat ngelihat geografi barunya, tapi buat nyari versi baru dari diri kita yang bisa kita temuin di sana. Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kalian bawa tidur. Makasih ya udah ngikutin pembahasan analitis ini, dan teruslah bereksplorasi nyari makna di balik hal-hal yang sering kita anggap biasa aja. Sampai jumpa!